ruang keperawatan pada pasien cedera kepala, yaitu saya sendiri. Saya sendiri Karmelita Gusmada Silva, Pande Ayu Monika Sari, Nimade Titin Pratnyani, Nikade Yanita Endraswari. Baik, untuk penyaji pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cedera kepala. Jadi cedera kepala atau trauma kapitis adalah cedera mekanik yang secara langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis. Next. Di sini ada etiologi dari cedera kepala. Yang pertama itu ada trauma tajam. Itu kerusakan terjadi hanya terbatas pada daerah yang menyebabkan robeknya otak. Misalnya tertembak peluru atau benda tajam. Lalu yang kedua ada trauma tumpul. Kerusakan menyebar karena kekuatan benturan. Biasanya lebih berat sifatnya. Yang ketiga ada cedera akselerasi. Peristiwa gonjatan yang hebat pada kepala baik disebabkan oleh pukulan maupun yang bukan pukulan. Selanjutnya ada kontak benturan, biasanya terjadi karena suatu benturan atau tertabrak suatu objek. Lalu ada kecelakaan lalu lintas, jatuh, dan kecelakaan kerja. Next. Klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi dari cedera kepala. Di sini ada 3, cedera kepala ringan, yaitu nilai GCS-nya 13-15 yang dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia, akan tetapi kurang dari 30 menit. Tidak terdapat fraktur tengkorak, serta tidak ada kontusio cerebral dan hematoma. Lalu ada cedera kepala sedang, nilai GCS-nya 9-12, yang dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 0 menit, tetapi kurang dari 24 jam. Dapat mengalami fraktur tengkorak. Cedera kepala berat itu nilai GCS-nya 3-8 yang diikuti dengan kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 24 jam, meliputi kontusio cerebral, laserasi atau hematoma intrakranial. Jadi di sini saya akan menjelaskan WOC dari cedera kepala. Etiologi dari penyebab cedera kepala tadi seperti benturan kepala, kecelakaan, trauma tumpul, dan trauma tajam itu menyebabkan cedera kepala, sehingga cedera kepala itu menyebabkan cedera jaringan pada otak. Terjadi hematoma menyebabkan terjadinya odem, sehingga pembuluh darah vasodilata, tekanan intrakranial meningkat, dan aliran darah ke otak pun menurun, sehingga di sini muncul masalah keperawatan, yaitu perubahan perfusi jaringan cerebral. Dari aliran darah ke otak menurun, itu terjadi hipoksia, sehingga terjadi kerusakan pertukaran gas. Nafas pasien menjadi dangkal, dan di sini muncul masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Selanjutnya di hematoma tadi, dapat menyebabkan hipovolemia, sehingga tekanan darah menjadi menurun, bradikardi, CRT pasien lebih dari 2 detik, dan sianosis. Di sini muncul masalah keperawatan kekurangan volume cairan. Nah, cedera kepala tadi juga menimbulkan robekan sehingga jaringan sekitar menjadi tertekan. Di sini muncul masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari cedera otak. Ada berdasarkan anatomis dan berdasarkan nilai GCS. Untuk berdasarkan anatomis itu ada gegar otak atau commotion cerebri, lalu ada edema cerebri, memar otak atau contusio cerebri. Berdasarkan nilai GCS itu ada cedera kepala ringan, cedera kepala berat, dan sedang. Lalu di sini ada komplikasi dari cedera kepala, yaitu ada edema pulmonal, peningkatan tekanan intrakranial, kebocoran cairan cerebrospinal, kejang pasca trauma, demam, dan menggigil. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih penyaji 2. Baik, di sini saya sediakan yang menyajikan materi, yaitu pertama pemeriksaan penunjang. Yang kita ketahui bahwa cedera kepala dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan, MRI, X-ray, atau EEG. Di sini ada penataan cedera kepala yang kita ketahui bahwa jika terdapat luka pada kulit kepala diusahakan ditutup dan dikontrol luka tersebut yang bila apakah bisa terjadi. Lalu di sini juga luka pada kulit kepala yang di atas fraktur segera dianestesi lokal, dibersihkan, dan dijahit. Ketiga, pada depresi tenggorokan dilakukan pembedahan untuk menata kembali fragmen tulang dalam lapisan durameter yang robek. 4. Pembedahan trepanasi, melakukan evaluasi terhadap yang timbul dan menghentikan perdarahan. Konservatif, yaitu memperbaiki keadaan umum, pemberian vasodilator, mengurangi edema cerebro. Sekarang pengkajian, yaitu ada pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Yang pertama adalah pengkajian primer survei. Yang pertama, airway, jalan nafas dengan kontrol servikal, bersihkan jalan nafas, adanya atau tidaknya sumbatan jalan nafas, distres pernafasan, tanda-tanda perdarahan jalan nafas, kemuntahan, muntah, edema laring. Kedua adalah breathing atau ventilasi, frekuensi nafas, usaha nafas, dan pergerakan dinding dada, suara pernafasan melalui hidung atau mulut, udara yang dikeluarkan dari jalan nafas. Di sini ada juga circulation dengan kontrol perdarahan. Pertama dikaji denyut nyali karotis, tekanan darah, warna kulit, kelembapan kulit, tanda perendahan eksternal dan internal. Keempat, disability yang dikaji adalah tingkat kesadaran, gerakan ekstremitas, Glasgow Coma Scale, yaitu GCS, atau pada anak tertentu alert, AA atau alert, responder verbal, responder nyeri atau pain, tidak merespon, unresponsive, U. Lalu ukuran pupil dan respon pupil terhadap cahaya, explore. Yang kelima, exposure, kontrol kaji, yaitu tanda-tanda trauma yang ada. Di sini juga ada secondary survei yang hanya dilakukan setelah kondisi pasien mulai stabil, yaitu anamnesa juga diliputi riwayat ampel yang bisa didapati dari pasien, yaitu A. Alergi. Alergi, adakah alergi pada pasien seperti obat-obatan dan makanan? E. Medication atau obat-obatan. P. As medical history, riwayat medis pasien seperti penyakit yang diderita seperti hipertensi, DM, atau TB. L. Eat meal, terakhir makan jam berapa. E. Event, hal-hal yang bersangkutan dengan sebab cedera tersebut. Identitas pasien, yaitu meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, bahasa yang digunakan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medisnya. Lalu di sini juga ada identitas penanggung jawab, sama seperti identitas pasien dan bagaimana hubungan. Maaf ya. Bagaimana hubungan penanggung jawab dengan si pasien. Lalu keluhan utama masuk rumah sakit, lamanya waktu kejadian, lalu ya kejadian saat pasien dibawa ke rumah sakit, seperti tipe cedera, posisi cedera, lokasi cedera, ada mekanisme cedera dan penyakit seperti nyeri pada organ tubuh yang mana gunakan provoked, PQRST, yaitu P, provoked, Q, quality, R, radian, S, severity, dan T, time. Riwayat penyakit perlu ditanyakan apakah klien pernah mengalami kecelakaan atau cedera maupun operasi sebelumnya. Jika pernah, di mana posisi cedera lokasi operasinya. Lalu riwayat penyakit yang perlu ditanyakan pada pasien mengalami kecelakaan atau cedera maupun operasi sebelumnya. Maaf, di sini diketik 2 kali.
Sekian dari presentasi saya akan kembalikan ke teman saya, penyaji ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik yang pertama kita lakukan pada bagian kepala. Di sini kita memeriksa apakah bagian kepalanya terdapat depresi pada tulang seperti pendarahan, luka, sobek, maupun retak tulang. Selanjutnya ke bagian wajah, apakah di bagian wajah terdapat luka, leserasi, perubahan tulang wajah, dan jaringan lunak, dan apakah ada perdarahan serta benda asing yang terdapat pada bagian wajah. Untuk selanjutnya pada bagian leher, kita mengkaji adanya kaku leher apa tidak. Pada bagian dada, kita mengkaji pernapasan di mana kita mengecek irama, kedalaman, dan karakter pernapasan yang dialami pasien. Kedua, pergerakan hidung, dada anterior dan posterior. Yang ketiga, palpasi krepitasi tulang dan emfisema subkutan. Yang keempat, inspeksi amati penggunaan otot bantu napas. Yang kelima, perhatikan tanda-tanda injuri atau cedera seperti peteki, perdarahan, sianus, abrasi, dan leserasi. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan pada abdomen dan pelvis. Yang pertama dilakukan pemeriksaan struktur tulang dan keadaan dinding abdomen. Yang kedua, tanda-tanda cedera eksternal, adanya luka tusuk, laserasi, abrasi, disertai distensi abdomen, jejas. Yang ketiga, pada masa besarnya, lokasinya di mana, dan mobilitas. Untuk yang keempat, nadi femoralis. Yang kelima, nyeri abdomen, tipe dan lokasi nyeri atau menggunakan PQRST untuk mengkaji nyeri. Selanjutnya ada ekstremitas, di mana yang pertama kita kaji adalah tanda-tanda injuri eksternal, kedua nyeri, ketiga pergerakan dan kekakuan otot ekstremitas, yang keempat sensasi keempat anggota gerak. Mohon maaf karena di slide kami lupa menambahkan bagian untuk tulang belakang. Nanti bisa dilihat pada materi yang dikirimkan oleh kelompok kami, di mana pada tulang belakang kami melakukan pengkajian meliputi jika pada pasien tidak didapatkan adanya cedera atau fraktur tulang belakang, maka pada pasien dianjurkan untuk miring kiri ataupun miring kanan untuk kita dapat mengamati yang pertama deformitas tulang belakang, yang kedua tanda-tanda pendarahan, yang ketiga leserasi jejas luka, yang keempat palpasi deformitas tulang belakang. Sudah, next. Untuk diagnosanya, di mana di sini kami mengangkat 4 diagnosa. Yang pertama nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma kepala. Yang kedua perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan edema serebral ditandai dengan perubahan tingkat kesadaran, perubahan respon motorik atau sensorik, gelisah, dan perubahan tanda vital. Yang ketiga ada diagnosa pola napas tidak efektif berhubungan dengan hipoventilasi dan kerusakan neurovaskuler. Yang keempat ada kerusakan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat dari pendarahan. Next. Yang pertama, diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma kepala. Untuk NOC-nya, pain level, pain control, comfort level. Untuk kriteria hasilnya, yang pertama, pasien mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyerinya, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri seperti teknik relaksasi dan detraksi. Yang kedua, ada melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang ketiga ada mampu mengenali nyeri seperti skalanya, frekuensi, dan tanda nyeri ketika muncul.
Yang keempat ada tanda-tanda vital dalam rentan normal. Next. Untuk NIC-nya, manajemen nyeri, yang pertama lakukan pengkajian nyeri komprehensif, yang kedua observasi tanda-tanda vital, yang ketiga berikan edukasi mengenai nyeri, yang keempat ajarkan teknik non-farmakologi berupa teknik relaksasi napas dalam dan teknik distraksi, yang kelima kurangi faktor pencetus nyeri, misalnya aktivitas berlebihan atau gerakan. Yang keenam, kolaborasi pemberian farmakologi berupa analisis dengan pemantauan ketat. Yang ketujuh, monitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri. Next. Diagnosa kedua, perubahan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan edema cerebral dan peningkatan tekanan intrakranial, ditandai dengan perubahan tingkat kesadaran, perubahan respon motorik dan sensorik, gelisah, dan perubahan tanda vital. Untuk NOC-nya, perfusi jaringan menjadi normal dengan kriteria hasil. Yang pertama, melaporkan tidak ada pusing dan sakit kepala. Nomor 2, tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga, peningkatan kesadaran GCS lebih atau sama dengan 3, fungsi sensorik dan motorik membaik. Untuk NIC-nya, yang pertama, kaji tingkat kesadaran. Yang kedua, pantau status neurologi secara teratur dan catat adanya pusing dan nyeri kepala pada pasien. Yang ketiga, pantau tanda-tanda vital atau TTP. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yang akan melanjutkan presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hipoventilasi dan kerusakan neurovaskuler. NOC-nya respiratory status, ventilasi, yang kedua airway, yang ketiga vital sign. Kriteria hasil mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnoe. Yang kedua, menunjukkan jalan nafas yang paten. Yang ketiga, tanda-tanda vital dalam rentang normal. Next. NIC-nya, airway management. Yang pertama, membuka jalan nafas, gunakan teknik Synlife atau Jastrus bila perlu. Yang kedua, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Yang keempat, keluarkan sekret dengan batuk atau suction. Yang kelima, auskultasi suara nafas, tempat ada suara tambahan. Monitor respirasi dan status O2. Terapi oksigen, pertahankan jalan nafas yang paten, monitor aliran oksigen, pertahankan posisi pasien, observasi adanya tanda-tanda hipoventilasi. Next. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat dari perdarahan. NOC, fluid balance. Yang kedua, hydration. Yang ketiga, nutritional status. Yang keempat, intake. Kriteria hasil, tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastisitas turgor kulit baik, membran mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan. Next. NIC, fluid management. Timbang popo atau pembalut jika diperlukan. Pertahankan catatan intake dan output yang akurat. Monitor status hidrasi atau kelembaban membran mukosa, nadi adekuat, tekanan darah ortostastik jika diperlukan. Monitor vital sign, monitor masukkan makanan atau cairan dalam dan hitungan intake kalori harian. Hipovolemia manajemen. Yang pertama, monitor status cairan termasuk intake dan output cairan, monitor tingkat Hb dan hematosit. Yang ketiga, monitor tanda vital. Yang keempat, monitor berat badan. Yang kelima, dorong pasien untuk menambahkan intake oral. Yang keenam, pemberian cairan, IP, monitor adanya tanda dan gejala kelebihan volume cairan. Implementasi. Pelaksanaan atau implementasi merupakan tahap keempat dalam proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai strategi keperawatan. Tindakan keperawatan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, perawat harus mengetahui berbagai hal, diantaranya bahaya fisik dan perlindungan kepada pasien, teknik komunikasi,
kemampuan dalam prosedur tindakan, pemahaman dalam hak-hak pasien, dan perkembangan pasien. Dalam tahap pelaksanaan ada 3, yaitu tahap mandiri, aktivitas perawat yang didasarkan pada kemampuan sendiri dan bukan merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan. Yang kedua ada delegatif, tindakan keperawatan atas instruksi yang berlebihan oleh petugas yang berwenang. Yang ketiga, kolaboratif, tindakan perawat dan petugas yang lain di mana didasarkan atas keputusan bersama. Menurut Aziz 2017. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan, namun evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahap dari proses perawatan. Evaluasi mengacu pada penilaian, tahap, dan perbaikan. Pada tahap ini, perawat menemukan penyebab mengapa suatu keperawatan dapat berhasil atau gagal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyaji terakhir. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ketik atau salah perbuatan. Sekian dari presentasi kelompok 11. Jika ada pertanyaan, silakan. Kami tutup dengan terima kasih.